cukup, terima kasih. Baik teman-teman, pertemuan 2 ini kita akan melanjutkan sisa materi pertemuan yang lalu dan juga kita akan membahas materi baru yaitu tentang ide, masalah, dan tujuan dari penelitian. Sebelumnya ada teman-teman yang mungkin ingin bertanya terkait dengan materi yang lalu. Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kemarin kita sampai pada video research filosofi. Oke. Nah, di sini kita belajar terkait dengan filosofi riset. Apa itu filosofi riset? Filosofi riset atau research philosophy itu adalah suatu sistem keyakinan dan asumsi tentang pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi yang dimaksud pengembangan ini bukan hanya terbatas pada penemuan teori yang baru, tapi juga bertujuan untuk menemukan solusi atas sebuah permasalahan dalam organisasi. Itu juga termasuk dalam pengertian pengembangan pengetahuan. Nah, sadar atau tidak, seorang peneliti itu akan membuat sejumlah asumsi ya pada setiap tahapan risetnya. Termasuk asumsi-asumsi ini bisa jadi adalah tentang realita yang kita hadapi saat kita melakukan riset. Kemudian asumsi tentang pengetahuan manusia. Dan ada juga asumsi mengenai seberapa besarkah nilai-nilai atau values yang kita miliki ketika kita melakukan sebuah riset. Nah, asumsi-asumsi tadi itu membentuk sebuah konsep bagaimana kita memahami pertanyaan pada penelitian kita, kemudian metode apa yang akan kita gunakan, dan juga untuk bagaimana cara kita menginterpretasikan temuan penelitian yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, filosofi riset ini penting karena akan menjadi dasar kalian ketika kalian memilih sebuah metode, strategi, bagaimana teknik pengumpulan datanya, dan juga bagaimana prosedur analisis data yang akan kalian lakukan. Nah, tadi saya menyatakan di awal tentang realitas, kemudian pengetahuan manusia, kemudian nilai-nilai dari peneliti itu sendiri maupun nilai-nilai dari masyarakat yang dia teliti. 3 hal tadi itu dijabarkan dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau kalian melihat slide yang lalu, ada sebuah irisan bawang memang tidak secara spesifik kita akan membahas satu persatu, tapi di slide kali ini kita hanya ingin ada pengetahuan untuk kalian saja. Karena untuk penjelasan lebih detailnya akan kalian pelajari di jenjang S1 maupun S2. Jadi untuk jenjang saat ini, kalian cukup mengetahui saja bahwa ada beberapa filosofi riset yang ada di dunia akademis. Nah, ontologi ini sendiri tadi saya sampaikan adalah asumsi tentang realitas ya, bagaimana kita memandang dunia. Misal ketika kita melihat tentang perpajakan, maka kita akan melihat sebuah realitas bahwa pertama, bahwa sebenarnya kita menganut asas self-assessment. Artinya, bagaimana cara kita mendidik wajib pajak, memberikan pengetahuan pada wajib pajak tentang pajak itu sendiri harus kuat. Berbeda kalau kita menggunakan official assessment. Kita sebagai pihak pegawai pajak itu harus memberikan nilai-nilai yang harus mereka bayar, berapa jumlah pajaknya. Nah, kalau kita menyerahkan penghitungan, pelaporan, pembayaran kepada wajib pajak, maka kita punya PR besar untuk memberikan edukasi, begitu ya. Nah, realitas inilah yang kemudian akan mempengaruhi kita tentang, berarti ketika saya meneliti ini, saya harus paham bahwa ini semua konsepnya adalah self-assessment, bukan official assessment. Gitu. Karena ketika saya riset, saya akan menggunakan pendekatan yang lebih ke arah bagaimana pengetahuan masyarakat tentang pajak. Nah, kemudian
uh, yang namanya realitas tentu saja berbeda sudut pandang ya. Saya dan teman-teman mungkin ketika memandang sebuah permasalahan itu akan berbeda karena saya sendiri punya background yang berbeda dan melihat realitas itu sebagai suatu hal yang mungkin lebih ke arah kanan. Teman-teman jadi itu menganggap itu adalah suatu hal yang lebih ke arah kiri. Jadi itu adalah tergantung dari bagaimana kita memandang sebuah realitas. Contohnya seperti ini. Ada dalam sebuah riset tentang perubahan organisasi, peneliti itu memandang bahwa yang namanya penolakan atas perubahan itu adalah satu hal yang buruk. Jadi organisasi mau berubah, ada yang memandang bahwa perubahan ini adalah hal yang buruk gitu ya. Sehingga mereka melakukan risetnya itu fokus bagaimana mengatasi atau mengurangi penolakan atas perubahan ini. Nah, tapi ada peneliti lain itu yang memandang yang namanya penolakan atas perubahan itu adalah suatu hal yang dan dapat membantu organisasi untuk mengatasi masalah tentang perubahan ini. Jadi ada satu yang dia memandang bahwa itu adalah sebuah masalah yang harus kita kurangi, harus kita atasi. Satu lagi memandang bahwa sebenarnya perubahan penolakan itu sebenarnya satu hal yang harus kita pandang sebagai hal yang positif. Jangan-jangan dari penolakan itu kita bisa mengcapture sesuatu yang bermanfaat buat organisasi gitu ya. Itu contoh bagaimana peneliti itu berbeda dalam memandang sebuah realitas. Nah, epistemologi itu adalah asumsi tentang pengetahuan. Artinya pengetahuan apapun yang dianggap valid dan dapat diterima. Jadi misal ketika kita itu meneliti antara dengan objek, misal katakanlah seorang petani, kemudian kita juga meneliti dengan objek mahasiswa seperti kalian. Tentu kita harus punya asumsi bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh petani berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh kalian sebagai mahasiswa di 3 pajak gitu ya. Kalau kita mau meneliti seorang petani, tidak mungkin akan ditanyakan atau diberikan pertanyaan hal-hal terkait dengan undang-undang pajak, undang-undang KUP. Itu tidak akan bisa mengcapture sebuah permasalahan yang ada di penelitian kalian karena itu adalah pengetahuan yang berbeda. Tapi kalau kalian bertanya tentang berapa lama itu padi bisa tumbuh, kemudian berapa lama, berapa kali bisa panen dalam 1 tahun, tuh mereka akan punya pengetahuan yang cukup untuk hal itu. Jadi itu adalah contoh asumsi tentang bagaimana tentang pengetahuan. Kemudian yang terakhir aksiologi, tentu ini adalah tentang peran atau nilai-nilai dari etika pada saat kalian melakukan research. Nah ini ketika kita membuat melihat sebuah tipe asumsi, tiga poin tipe asumsi yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita bisa kemudian melihat ada 2 perspektif, ada 2 paradigma yang saling berbeda yaitu objektivisme dan subjektivisme. Nah, nanti kalian di jenjang pendidikan berikutnya S1, S2, dan seterusnya kalian akan mendapatkan paradigma lain selain 2 ini. Nah, saat ini kita akan fokus ke 2 ini, bagaimana seorang subjektivisme memandang ontologi dan juga seorang subjektivisme memandang ontologi juga. Jadi ini kalian bisa baca bahwa secara ontologi, objektivisme itu memandang bahwa realitas sosial yang kita teliti adalah sesuatu di luar kita. Jadi real dan eksternal gitu ya, di luar kita. Kemudian interpretasi atau penafsiran dan pengalaman dari manusia itu tidak mempengaruhi keberadaan dari realitas tersebut. Nah, paradigma ini meyakini bahwa hanya ada satu realitas sosial yang benar bagi semua orang. Jadi one true reality ya, universalism. Nah, kemudian kalau kita lihat secara epistemologi, objektivisme itu dia berusaha menemukan kebenaran tentang dunia sosial melalui media yang dapat diamati. Kemudian ada faktanya, ada angka-angkanya, sehingga dia bisa melakukan generalisasi terhadap fakta-fakta itu. Jadi kalau objektivisme ini dia memandang dunia ini, riset ilmiah ini sebagai cara untuk mendapatkan kebenaran. Seperti itu. Nah,
Kalau yang subjektivisme, itu kalau kita lihat ontologi, dia memandang bahwa realitas sosial itu terbentuk dari persepsi atau konsekuensi atas tindakan dari sosial aktor. Nah, fenomena sosial yang kita teliti itu dibentuk oleh kita sebagai peneliti dan orang lain melalui penggunaan bahasa, persepsi, dan konsekuensi tindakan. Jadi bedanya, kalian bisa lihat bahwa sesuai dengan namanya objek dan subjek, ketika kita bicara tentang objektivisme, maka semua itu terkait kepada realitas itu sebagai sesuatu di luar manusianya. Jadi seperti sebuah objek. Sementara dalam subjektivisme, dia memandang bahwa realitas itu dipengaruhi oleh manusianya juga. Gitu ya. Begitupun kalau kita memandang ke epistemologi, ini semua terkait dengan atribut manusia, opini, narasi, individual spesifik, dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri atau hal-hal yang bisa kita temukan di diri manusia, human. Nah, sementara untuk yang objektivisme, dia memandang bahwa itu semua terkait dengan angka dan nomor dan fakta dan sesuatu yang bisa diobservasi. Jadi semuanya terkait dengan objek. Kalian bisa dengan mudah membedakannya seperti itu. Pada dasarnya, ontologi adalah tentang realitas, epistemologi tentang pengetahuan, sedangkan untuk aksionologi tentang value. Jadi, kalian bisa pelajari sendiri. Oke, kemudian ini dua buku yang saya sebutkan di depan dulu pada saat pertemuan pertama itu memberikan perspektif tentang filosofis ini berbeda poin. Sebenarnya hampir sama, cuman untuk Saunders dia lebih banyak. Ada yang sudah buka wiki pajak, teman-teman? Ada yang sudah lihat apakah di folder user kalian ada soft copy-nya buku umum sekarang? Belum? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Tolong nanti kalian cek ya, karena saya takutnya itu yang bisa buka hanya user dosen saja. Sementara user student, user mahasiswa mungkin tidak bisa lihat. Makanya tolong dicek, nanti kalau bisa kabari saya, kalau nanti nggak bisa, nanti akan saya kirim soft copy-nya saja ke kalian biar bisa kalian pelajari. Cuman ternyata setelah saya tadi kemarin itu cek lagi, dua buku ini sudah ada semua, baik sekarang maupun Saunders, dua-duanya sudah ada PDF-nya, jadi kalian bisa pelajari. Oke ya, tolong dicek ya nanti ya kalau ada waktu luang. Nah ini poin-poinnya tidak akan kita bahas secara detail, intinya lebih ke arah kita belajar ini saja, ontologi, epistemologi, aksiologi, dan objektivisme, subjektivisme ini saja. Kalau ini bisa kalian baca apa itu pragmatisme, apa itu critical realism, itu bisa kalian baca untuk tambahan pengetahuan saja. Oke, sebelum kita lanjut ke sini, kita lihat dulu sebuah video. You want to check whether they are raw. Mohon maaf Bapak, suaranya masih belum terdengar. Pak, mohon maaf, Pak, suaranya nggak ada, Pak.
From these statements, we draw the conclusion that the... Let's conduct an experiment. Consider a basket full of mangoes. You want to check whether they are raw or ripe. One can find out by observing the mangoes individually. So we start the process. We pick up a mango from the basket and observe it. Let's say we find the mango to be raw. Then we pick up another mango from the basket, observe it, and find that that's raw as well. Based on this, many of us would conclude that all the mangoes in the basket are raw. What exactly are we doing here? We examined a couple of mangoes in the basket and accordingly arrived at a general conclusion. What is the conclusion? We generalized the idea by saying that all the mangoes in this basket are raw. So by observing a specific outcome of the experiment, we concluded the observation in a generalized form. This approach of reasoning from specific to general is called as inductive reasoning. Inductive reasoning is logically true, but may or may not be realistically true. What does that mean? Let's consider an example. Statement 1 says that the mango is a fruit, and statement 2 says the box is full of fruits. We try to draw a conclusion from these two statements. From these statements, we draw the conclusion that the box is full of mangoes. Here, statements 1 and 2 are true, but the conclusion drawn, although logically true, can be false if the basket contains any other fruit apart from mangoes. It's logically true, but not definitely true. So that was inductive reasoning. On the other hand, we have deductive reasoning, where the approach is from a general argument to a specific conclusion. And unlike inductive reasoning, deductive reasoning is always true. For example, statement 1 says that all mangoes are fruits, and statement 2 says that all fruits have seeds. What conclusion can we draw from these two statements? We can draw a conclusion saying mangoes have seeds. Here statements 1 and 2 are true, and the conclusion will also always be true. All mangoes have seeds. So the two examples give us a clear idea about inductive and deductive reasoning. Take a few seconds to review both the cases. Now, let's go back to inductive reasoning. Did you know that inductive reasoning is frequently used in mathematics? By observing the pattern that exists in a particular case, we induce a general conclusion from that outcome. The conclusion we arrive at based on inductive reasoning is called as conjecture. Conjecture is a hypothesis that has not been proven. Just because we observe a pattern in many cases doesn't mean it holds true for all cases. Conjectures must be proved for that particular case. To prove such conjectures, the principle of mathematical induction is used. Let's discuss about it in detail in our next video. Oke, kalian sudah lihat videonya, dia membandingkan antara deduktif dan induktif ya. Sebentar, saya cek dulu ya, kalian sudah masuk, sudah semua ya, sudah masuk semua berarti. Oke, sambil saya absen sebentar.
Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah melihat terkait dengan induktif dan deduktif reasoning. Nah, tadi di bagian sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang namanya riset itu punya tujuan untuk membangun atau mengembangkan sebuah teori. Dapat juga bisa untuk menguji sebuah teori. Sejauh mana penelitian kita itu berkaitan dengan pengujian maupun pengembangan teori itu akan menimbulkan pertanyaan penting tentang desain penelitian kita. Jadi desain ini kita menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan deduktif dan induktif. Jadi pendekatan ini bisa kita katakan sebuah penalaran ya. Bagaimana kita membuat sebuah rute pemikiran atau jalan pemikiran terkait dengan apa yang akan kita teliti. Kalau yang deduktif jelas itu dari yang sifatnya umum menjadi sesuatu yang sifatnya khusus. Jadi kalau di deduktif ini biasanya peneliti akan memulai dengan teori, kemudian diikuti rumusan hipotesis. Nah, setelah ada hipotesis, maka dia akan melakukan sebuah pengujian atas teori itu dengan data-data yang dia miliki. Kemudian untuk yang induktif, itu proses penalarannya itu berdasarkan pengamatan yang sifatnya khusus. Ada fenomena khusus yang dia lihat, kemudian dia awali dengan mengumpulkan data terlebih dahulu untuk mengeksplorasi atau mengobservasi sebuah fenomena. Nah, ketika data dikumpulkan itu tadi, kita mencari penjelasan-penjelasan yang sifatnya teoritis. Jadi ini seperti kita menemukan suatu hal yang sifatnya khusus dulu, baru kita tarik ke yang sifatnya umum, yang berupa teori-teori tadi. Nah, kemudian keduanya, baik itu deduktif maupun induktif, sebenarnya bisa digunakan untuk penelitian sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Namun pada umumnya, pendekatan deduktif itu digunakan untuk yang kuantitatif. Sedangkan yang induktif itu digunakan untuk kualitatif. Nah, ini contoh diagramnya, jadi kalian bisa melihat secara jelas di situ bahwa deduktif itu mulai dari yang sifatnya umum, yaitu teori, sementara kalau induktif itu memulai dari yang sifatnya observasi atau sifatnya spesifik. Nah, ini adalah bagannya, kalian nanti bisa lihat sendiri. Nah, kalau menurut Saunders itu, dia menambahkan satu lagi approach, satu lagi pendekatan penalaran, yaitu abduktif. Jadi, kalau penalaran berupa abduktif ini, dia yang namanya riset, itu diawali dengan pengumpulan data untuk mengeksplorasi sebuah fenomena. Nah, setelah itu, maka dia kemudian melakukan identifikasi tema dan penjelasan dari pola data yang dikumpulkan. Kemudian dia membangun sebuah teori baru atau mengembangkan sebuah teori lama yang ingin dia kembangkan itu, baru kemudian dia melakukan pengujian atas teori tersebut. Jadi seperti sebuah pendekatan campuran. Awalnya dia mengumpulkan data dulu melalui realita atau melalui fenomena yang dia jumpai, tapi kemudian dia langsung masuk ke dalam pengumpulan data, gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi di bagian sebelumnya, ketika induktif itu dia mengumpulkan data, itu seharusnya dia langsung masuk kepada bagaimana dia menyusun pola atau menyusun data-data itu dia analisis untuk kemudian dia cari hipotesisnya. Tapi kalau di abduktif, itu ketika dia mengobservasi, dia sekalian membuat sebuah hipotesis di awal. Jadi dia mencoba mencari penjelasan seperti itu. Nah, abduktif ini memang ada di pendekatan yang diputuskan oleh Saunders. Jadi ini sebagai pengetahuan kalian saja bahwa yang namanya penelitian itu bisa memakai penalaran yang deduktif, induktif maupun abduktif, semuanya boleh.
Jadi kalian jangan terpaku. Seperti kalian mungkin tadi ketika belajar filosofi, kalian jangan kemudian terpaku bahwa penelitian itu harus plek seperti ini, tidak. Ada beberapa filosofi yang memang bisa dianut oleh beberapa peneliti, dan itu bisa berbeda-beda tergantung dari sisi mana mereka mengambil filosofi dan juga dari sisi mana mereka mengambil alur penangarannya. Nah, ini adalah sebuah gambar terkait dengan proses dari penelitian itu sendiri ya. Jadi kalau di sini kita mendapatkan sebuah gambaran yang lengkap. Dijelaskan pula untuk induksi, untuk induktif dia melalui yang mana, kemudian untuk deduktif dia melalui yang mana. Jadi ketika semuanya start dari observation menentukan sebuah permasalahan. Nah, ketika masuk dalam critical literature review, kita bisa memilih apakah kita memakai induktif, kita langsung masuk ke research design, atau kita mau memakai deduktif, yaitu kita memakai pendekatan di mana kita kemudian membuat hipotesis. Nah, ini adalah contoh proses dari penelitian itu sendiri. Kalau kalian perhatikan di dalam sebuah kotak di sini di bawah, ini ada sebuah jawaban no. Ketika proses 9A dan 9B ini, baik itu deduktif maupun induktif itu, research question kalian itu terjawab atau tidak sih? Ternyata jawabannya tidak. Itu bukan berarti kalian gagal dalam membuat sebuah penelitian. Kalau jawabannya yes, kalian pasti senang. Wah, berarti hipotesisku benar, apa yang aku uji ternyata sesuai, aku bisa menulis laporan tugas akhirku. Gitu ya. Tapi kalau kalian mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, ya nggak masalah. Selama kalian sudah cek semua ini ya, semua tahapan-tahapan sudah kalian cek dan semua tidak ada kesalahan di sini, maka ketika hasilnya adalah no, kalian tetap bisa membuat sebuah report, sebuah laporan atau sebuah karya tulis. Itu bukan sebuah hal yang bukan sebuah masalah yang besar. Nah, sekarang kita masuk ke etika ya. Etika ini kita membahasnya dalam ruang lingkup etika kita sebagai seorang peneliti gitu ya. Jadi ketika peneliti itu dia melakukan sebuah riset, itu harus mengacu pada kode etik atau norma perilaku sosial. Nah, apa itu etika? Jelas etika itu adalah sebuah standar perilaku yang memandu. Jadi kalau pada saat riset, ya etika standar itu akan memandu seorang peneliti. Tentang apa? Tentang kaitannya ketika kita meneliti orang-orang yang menjadi subjek atau yang bisa dipengaruhi oleh penelitian kita. Gitu ya. Kemudian juga ketika kita melakukan sebuah riset atau penelitian, kita juga harus memiliki etika kepada partisipan. Partisipan ini dalam hal ini adalah yang menyajikan data. Ketika dia adalah seorang objek survei kalian, berarti itulah yang menjadi partisipan. Ketika dia menjadi objek wawancara kalian, maka itulah yang menjadi partisipan kalian. Kemudian juga kalian juga harus punya etika ketika kalian berhadapan dengan peneliti lain, gitu ya. Atau mungkin bagi orang-orang yang menyajikan hasil penelitian sebelumnya, gitu. Itu juga kalian harus memiliki etika terkait hal itu. Kemudian juga ada etika terhadap anggota tim kalian sendiri. Tentu saja untuk etika ini, perilaku etis ini harus ada dalam setiap tahapan. Baik itu dalam mendesain, merencanakan, kemudian ketika kalian bersurat untuk meminta akses data ke organisasi atau ke orang per orang, ketika kalian mengumpulkan data, menganalisis, melaporkan, itu kalian tetap harus memiliki perilaku etis. Bahkan ketika kalian juga diminta untuk merahasiakan data pun, kalian juga harus menyediakan merahasiakan data tersebut. Itu sebagai salah satu etika dari riset. Kenapa ini penting? Karena kalian mungkin akan meneliti hal-hal yang terkait dengan perpajakan. Mungkin kalian bisa mendapatkan data yang sifatnya rahasia. Ya. Nah, ini jelas sudah prinsip-prinsipnya ini mirip dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku umum. Kalian mungkin sudah paham dan sudah banyak menerapkan juga di kehidupan kalian sendiri ya. Ada integritas, keadilan, keterbukaan, dan menghormati orang lain,
menghindari hal yang merugikan privasi, dan sebagainya. Ini bisa kalian baca sampai kepada memastikan keamanan peneliti. Ini hal-hal yang memang harus kita jaga, prinsip-prinsip dalam penelitian. Oke, ini untuk materi pertemuan pertama kemarin sudah sampai selesai di sini. Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke materi pertemuan saat ini? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi kedua. Oke, sudah masuk ya ke materi kedua? Ide, masalah, dan tujuan. Sudah tampak di layar kalian? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Halo? Ya, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak, sudah Sudah, masuk. Pak. Oke. Ide, masalah, dan tujuan. Referensinya adalah ini. Ini adalah referensi untuk pertemuan kita, untuk materi yang pertemuan kedua ini. Jadi kalian bisa baca-baca untuk mempelajari materi untuk pertemuan ini. Oke. Ada video lagi. Now let's see. Now let's see. Where was I? Where to go? Where will you suppose that lose? Oh, well, no, I That was real, and the side home said he'd retire and held away. why, you're a cat. A Cheshire cat, all of his, oh, the water. Oh, wait, don't go, please. Very well. Very Oh, no. Thank you, but I just wanted to ask you which way I ought to go. well. That depends on where you want to get to. Oh, it really doesn't matter. As long as I... Then it really doesn't matter which way you go. Oke, jadi tadi si Alis bertanya, saya harus pergi kemana gitu ya. Kemudian kucingnya, si Cheshire Cat itu dia bilang, ya tergantung kamu mau pergi kemana gitu ya. Alis bilang, aku nggak tahu aku kemana mau pergi. Aku nggak tahu mau pergi kemana gitu ya. Kemudian si kucing menjawab, ya berarti itu nggak penting kamu mau pergi kemana gitu ya. Jadi di sini ada pesan nih. Kira-kira apa ya pesan dari cuplikan kita tadi? Ada yang tahu? Harus punya tujuan. Halo? Iya, Pak.
Harus ada tujuan, Pak. Halo, Ya, Pak. Dengar, Pak. Apa suara saya kedengaran, Pak? kok saya tidak bisa dengar suara kalian ya? Halo Pak, apakah terdengar? Halo, Pak. Oke, Mas Abdul Al-Malik menjawab via chat ya, bahwa pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kita harus memiliki ide untuk mencapai tujuan. Oke, ya. Jadi ketika kita tidak tahu dengan jelas apa yang akan kita teliti, maka akan sulit untuk merencanakan bagaimana kita akan menelitinya. Oke, tidak masalah. Yang penting kalian bisa dengar saya kan ya? Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi baik kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke ide. Oke, ide ini jadi sebelum kita memulai riset, itu kita sebaiknya memiliki ide atau gagasan tentang apa yang ingin kita lakukan. Proses pencarian ide ini mungkin adalah proses yang sangat sulit, bahkan bisa dibilang paling sulit, tapi paling penting. Ada beberapa teknik ketika kita ingin mencari ide atau menemukan topik yang ingin kita teliti. Teknik itu ada dua. Pertama adalah creative thinking, dan yang kedua rational thinking. Untuk yang kreatif ini orang-orang memilih ini ketika dia berpendapat bahwa untuk mencari ide itu yang lebih penting adalah kreativitas. Sementara untuk yang memilih rational thinking, dia berpikir bahwa yang paling penting itu ide itu adalah ya rasional gitu. Percuma kita memikirkan hal yang kreatif, yang muluk-muluk, tapi itu tidak rasional. Gitu ya. Nah, pilihan yang teknik yang tepat ini digunakan, pilihan teknik ini untuk digunakan dan juga untuk diurutkan itu sesuai dengan peneliti itu sendiri. Artinya mau mana yang dipilih atau mau dikombinasikan itu adalah terserah dari si peneliti. Nah, berdasarkan pengalaman selama ini, memang yang paling efektif ketika kita mencari ide adalah dengan menggunakan dua pendekatan ini digabungkan, yaitu kreatif dan juga rasional. Mengapa? Karena ketika kita tidak memiliki kreativitas, kita akan buntu. Karena kita hanya berpikir rasional, karena pemikiran rasional kita itu terkadang memberikan batasan-batasan atau memberikan hambatan kita untuk berpikir out of the box. Tetapi ketika kita terlalu rasional, tadi kita terlalu rasional tidak bisa berpikir out of the box. Tapi kalau kita terlalu kreatif, kita nanti lupa bahwa realitasnya itu, kita harus berpikir bahwa realitas itu sifatnya rasional gitu. Ada beberapa hal yang mungkin tidak rasional, tetapi kebanyakan masyarakat kita itu berpikirnya rasional, sehingga perpaduan antara dua cara menemukan ide ini harus tetap digabungkan, kreatif sekaligus rasional. Nah, ini adalah kue atau bagan terkait dengan bagaimana cara kita menemukan ide dengan metode berpikir secara rasional. Pertama, kita harus menilai kekuatan dan minat kita sendiri.
Jadi kalian, kalau kalian punya minat apa, misal kalian minatnya adalah PPH. Kalian punya kekuatan apa? Oh, kalian pada saat kuliah dulu PPN, nilai kalian bagus. Itu adalah kekuatan kalian. Nah, kita ini sebaiknya memilih topik, ide yang kita coba elaborasi adalah ide atau topik yang kita kuasai. Dan jika mungkin sudah kita memiliki dasar-dasar pengetahuan akademis. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi, kita cek lagi kira-kira dulu mata kuliah apa sih yang saya dapat nilai bagus, kemudian tugas-tugas apa sih yang ketika dulu saya kerjakan saya sangat senang, sangat berminat, gitu ya. Nah, itu bisa jadi contoh bagaimana kita menemukan kekuatan atau minat dari kita sendiri, minat dari diri kita sendiri. Kemudian mungkin bisa juga kita dapatkan dari ketika kita membaca sesuatu, ternyata ada ide-ide yang kalian baca itu bisa sesuai dengan minat yang kalian memang inginkan gitu ya. Jadi meskipun itu terkait dengan minat, kekuatan dan minat, tapi kalian juga bisa menemukan itu ketika kalian mungkin membaca sesuatu. Artinya ketika kalian mungkin tadi mengevaluasi mata kuliah dulu itu yang saya senangi apa, atau yang kalau saya kuat di mata kuliah itu apa, tidak menemukan semuanya rata-rata sama semua, maka kalian bisa mungkin mencari bahan bacaan yang menjadi minat kalian. Ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menelaah minat dari penelitian staf akademik. Jadi kalau wajarnya di sebuah kampus ketika saya dulu kuliah di UI maupun di Belanda, itu kampus selalu punya yang namanya profil staf akademik atau dosen. Artinya ketika mereka itu punya profil, mereka akan memberikan informasi terkait dengan minat penelitian mereka. Saya kurang tahu apakah di STAN ada seperti itu. Sampai saat ini saya pikir belum ada. Makanya kalau memang kalian bisa mendapatkan penelitian dosen-dosen kalian atau penelitian terdahulu, mungkin kalian bisa memetakan kira-kira minat mereka ada di mana gitu ya. Kalau di maupun di kampus di sana di luar itu selalu mencantumkan apa yang menjadi minat si staf tersebut, publikasi apa saja yang mereka sudah buat gitu ya. Nah, itu mungkin bisa membuat kalian mencari ide gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka memakai dua hal ini. Pertama, kekuatan dan minat. Yang kedua, menelaah minat si staf akademik. Ketika saya mungkin iseng-iseng mencari informasi terkait S3, misal PhD di luar negeri gitu, saya harus cek nih, di sana profesornya itu minatnya di bagian apa. Jadi saya kemudian menyesuaikan diri dengan profesor yang mungkin saya ingin nanti apply untuk jadi studentnya dia gitu ya. Nah, ini contoh kita mencari ide. Mungkin ketika kita membaca profil mereka, tiba-tiba ada satu hal yang membuat kita tertarik. Oh, ternyata ada ya field atau ruang-ruang penelitian di tema seperti ini atau di topik seperti ini, ternyata ada ya. Kalian ada ide untuk lebih dalam ke arah sana. Kemudian melihat judul penelitian sebelumnya. Nah, ini mungkin sering kalian pakai ketika mengerjakan tugas akhir. Kalian mencari beberapa literatur dari penelitian sebelumnya. Nah, ini adalah cara yang umum sebenarnya. Dengan melihat daftar judul biasanya, oh judulnya ini, kira-kira yang menarik mana ya, yang tidak mana ya, gitu ya. Nah, kalau kalian punya sesuatu seperti ini, tolong jangan lupa dicatat, karena bisa jadi kalian nanti akan lupa. Kalian baca, oh menarik, kalian tidak catat, itu akan lupa. Kemudian diskusi juga penting ketika kalian mengembangkan rational thinking. Artinya, ketika kalian diskusi dengan dosen, teman, dengan mungkin pembimbing kalian, itu kalian bisa menggali ide penelitian. Karena seringkali dosen kan punya ide, punya beberapa keinginan, wah kayaknya menarik nih untuk meneliti A dengan B, C dengan D gitu. Dan mereka akan senang untuk diskusi terkait hal tersebut. Atau mungkin ketika kalian bertemu dengan orang-orang di kantor, di KPP, misalnya ketika kalian ada PKL, kan bisa diskusi dengan mereka, kira-kira apa sih isu-isu hangat yang sedang
saat ini dibicarakan di KPP, kemudian kira-kira wawasan-wawasan apa yang bisa kita capture dari mereka. Nah, ini penting, dan jangan lupa kalian catat, karena normalnya manusia dia akan lupa ketika hanya mendengar. Ya, sedikit orang yang mungkin bisa terus mengingat, tapi normalnya kita akan kesulitan untuk mengingat kembali ide-ide yang kita diskusikan tadi. Jadi tolong jangan lupa dicatat. Kemudian selanjutnya yang kelima, ini adalah mencari literatur yang ada. Jadi saya juga sering pakai ini ketika saya tidak ada waktu untuk berdiskusi atau tidak ada waktu untuk mencari profil staf akademik. Saya masuk ke websitenya Perpustakaan Nasional. Kalau kalian sudah mendaftar, kalau kalian belum silakan mendaftar. Di sana kalian bisa menemukan banyak sekali jurnal melalui salah satu menu di websitenya, dan kalian bisa mencari dari judul literatur yang ada. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana memetakan permasalahan. Nanti kalian akan tahu bagaimana kita mencari literatur. Kata kunci apa sih yang kita tuliskan dalam search menu untuk bisa mendapatkan literatur yang kita inginkan. Nah, makanya ketika kalian coba tadi, ketika di poin 1 kalian punya minat terhadap sebuah permasalahan soal PPN, maka ketika kalian ingin meneliti pasti kalian akan mencari literatur tentang PPN. Nah, itu bisa kalian mulai dari situ. Kira-kira penelitian tentang PPN itu ada apa saja sih? Ya, kalian bisa cari di literatur di Perpustakaan Nasional. Di sana saya kemarin sempat masuk, terakhir sudah di-update websitenya, dan kita bisa milih mau literatur dalam negeri atau mau literatur luar negeri, bebas terserah kalian. Nah, terakhir tentu saja kita bisa mencari ide melalui berita di media, baik itu media cetak, media elektronik, baik berbentuk video maupun berbentuk artikel. Itu bisa membantu kalian untuk menemukan ide. Nah, terkait dengan creative thinking, itu tentu saja kalian bisa melihat poin-poin ini sebagai sebuah inisiatif kalian sendiri. Kalian tidak dipengaruhi oleh sumber-sumber dari luar diri kalian, tapi kalian mencoba untuk mengeksplorasi diri kalian sendiri. Pertama, mungkin kalian bisa membuat sebuah buku catatan ide. Nah, ini teknik kreatif yang mungkin bisa digunakan. Kita catat semua ide penelitian kita yang menurut kita menarik. Kemudian bahkan saat inspirasi-inspirasi itu muncul di saat-saat yang tidak pas gitu ya, misalnya kalian waktu di toilet atau kalian waktu mau tidur gitu kan, ternyata menemukan sebuah ide, langsung dicatat, karena kalau tidak nanti kalian akan kehilangan ide tersebut, lupa biasanya ya. Kemudian yang kedua, kalian mengeksplorasi preferensi. Ini mirip seperti yang tadi, tapi kalau ini kalian mencoba untuk menggali lagi hal-hal di luar mungkin di luar perkuliahan kalian gitu ya. Mungkin kalian waktu SMA tertarik untuk meneliti di bidang ini, atau kalian pada saat menjadi ekskul SMA dulu sukanya di bagian ini, kalian bisa mengeksplorasi hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian bisa membandingkan praktek di lapangan dengan literatur yang ada. Jadi ketika kalian iseng-iseng ada literatur, ada sebuah teori, katakanlah, oh ternyata yang namanya mahasiswa itu cenderung untuk, kalau yang kalian amati ya, mereka seringnya mereka menggunakan sistem kebut semalam untuk belajar gitu ya. Nah, itu adalah sebuah fenomena di lapangan. Nah, bisa kalian cari literaturnya. Sebenarnya kenapa sih kok mahasiswa itu kebanyakan belajarnya malam sebelum ujian gitu ya? Kalian bisa cek apakah ada literatur terkait hal tersebut. Nah, mungkin juga kita bisa lakukan dengan cara ketika mungkin kita baca jurnal, nanti di situ ada beberapa jurnal yang dia bilang bahwa ini implikasinya di lapangan seperti apa. Nah, itu bisa kita belajar dari situ. Oh, ternyata dia mengamati fenomena seperti ini yang kemudian dia tarik ke dalam penelitian. Ya. Nah, atau mungkin kalian juga bisa mencari artikel tentang studi kasus.
Jadi banyak sekali beberapa organisasi, katakanlah organisasi pendidikan, seperti organisasi keagamaan, itu mungkin dia membuat sebuah studi kasus atau mereka menulis hal-hal terkait dengan isu-isu terkini, itu bisa juga kalian jadikan sebuah sumber ide gitu ya. Kemudian yang keempat, kalian bisa membuat sebuah pohon relevansi. Artinya ini mirip dengan mind mapping. Jadi kalian membuat sebuah pohon dengan konsep luas. Pertama general konsepnya dulu kalian bikin. Setelah itu juga kalian tarik kira-kira topik-topik apa saja yang mungkin bisa muncul dari general konsep itu tadi. Nanti dia akan membuat cabang-cabang sendiri, cabang-cabang topik. Nah ini kita cari, kita bisa bikin list kira-kira topik apa saja yang mungkin bisa kita bahas gitu ya. Nah itu bisa kalian catat apa-apa saja sehingga bisa kalian jadikan sebuah sumber ide. Kemudian terakhir tentu saja brainstorming. Ini bisa kalian lakukan secara individu maupun kelompok dengan cara pertama kalian menentukan masalahnya dulu apa. Kalian misal minatnya mau yang membahas permasalahan apa. Kemudian misal kalian ternyata belum bisa menemukan merumuskan sebuah topik yang lebih spesifik, maka kalian tulis saja bahwa oh saya sebenarnya tertarik untuk nulis ini, tapi saya masih tidak tahu kira-kira saya harus melakukan apa untuk bisa meneliti terkait hal ini. Tidak masalah gitu. Nah, setelah kalian tulis, kalian kemudian mencari informasi, mencari saran masukan dari orang-orang lain. Nah, setelah itu kalian catat saran tersebut, setelah itu nanti kalian bisa eksplorasi lagi saran tersebut, apakah saran itu bisa dilakukan atau tidak. Itu adalah contoh kalian membuat sebuah brainstorm. Nah, sekarang latihan dulu. Saya minta kalian untuk menulis dalam chat ide penelitian kalian. Terserah kamu mau meneliti ide apa, tidak terbatas pada materi-materi pada D3 saja, tapi bisa isu-isu sosial yang mungkin kalian pikir itu menarik, kalian tuliskan di kolom chat seperti biasa. Nanti di akhir kuliah akan saya save chatnya sebagai referensi saya untuk memberikan nilai aktivitas ke kalian. Silakan tulis, saya beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Lewat chat aja, bapaknya nggak dengar.
Sudah semua? Oke, ternyata banyak variasi yang bisa kalian tampil di sini. Ada yang mulai dari artificial intelligence, ada juga terkait dengan pajak daerah, terkait dengan kesejahteraan karyawan dan sebagainya. Banyak juga yang ada juga yang mungkin ada ide terkait dengan PPN ya, perilaku masyarakat, work from home dan sebagainya. Egoisme etis, oke. Pandemi, banyak yang kalian idenya terinspirasi dari pandemi COVID ya. Netflix, oke. Ada yang terkait PPN, terkait Bu Menteri bilang katanya PPN kita rumit ya. Memang pernah ada isu katanya PPN mau diganti jadi pajak penjualan. Berarti tidak akan ada lagi pajak masukan, pajak keluaran gitu ya. Memang untuk PPN ini memang banyak kelemahan. Salah satunya karena saya menangani tindak pidana perpajakan, banyak yang dia bikin faktur pajak itu faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Jadi faktur pajaknya asli, dibikin melalui e-faktur, cuma sebenarnya transaksinya tidak ada gitu ya. Contohnya dia ada perusahaan yang dia menjual barangnya ke perusahaan A, menjual barangnya ke perusahaan B gitu ya. Harusnya kan perusahaan A menerbitkan faktur pajak untuk dipakai oleh perusahaan B sebagai pajak masukan ya. Tapi perusahaan B nggak mau dapat faktur itu gitu. Akhirnya perusahaan A mencari perusahaan lain yang mau membeli faktur itu gitu. Perusahaan C dia beli faktur itu gitu, untuk dia jadikan kredit pajak PM-nya. Nah itu banyak hal seperti itu yang terjadi, dan itu adalah sebuah tindak pidana karena dia menggunakan faktur yang sebenarnya bukan faktur dia gitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan di chat? Kalau tidak ada saya save sekarang ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan. Sekarang adalah tentang masalah dan tujuan penelitian. Nah, langkah awal dalam penelitian itu biasanya diawali dengan masalah. Diawali dengan masalah. Nah, gambar tersebut, gambar di dalam tampilan kalian ini menggambarkan 3 tahap awal dalam proses penelitian. Dan ini menggambarkan bagaimana kita itu menentukan masalah penelitian kita. Pertama, jelas kita mengidentifikasi sebuah masalah yang sifatnya luas. Ya, yang sifatnya luas. Kemudian kita masuk ke riset awal, riset kecil-kecilan terkait dengan permasalahan yang luas tadi. Nah, pada akhirnya kita akan menemukan, pada step ketiga kita menemukan masalah yang mau kita teliti. Ini apa sih yang mau kita teliti dari luasnya permasalahan tadi gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di bagian ini panahnya tidak satu arah, tapi 2 arah. Maknanya adalah ketika kalian melakukan langkah awal ini, kalian bisa bolak-balik mulai dari yang identifikasi masalah yang luas ke riset kecil-kecilan, riset awal, kemudian bisa masuk ke riset problem yang ingin kalian definisikan. Cuman ketika kalian mungkin mentok sepertinya tidak relevan, kalian bisa kemudian balik lagi ke awal seperti itu. Nah, apa itu masalah? Ya, masalah itu kan tidak selalu hal yang tidak beres ya. Misal ada sesuatu yang tidak beres, yang harus segera diperbaiki, itu memang masalah. Tapi bukan hanya itu gitu ya. Masalah itu juga
bisa ditunjukkan dengan adanya gap atau adanya celah antara keadaan ideal dengan keadaan yang saat ini ada, saat ini keadaan yang aktual gitu. Nah, apakah keadaan saat ini ada itu keadaan yang mungkin bermasalah? Bisa iya, bisa tidak. Nah, ketika itu bukan jadi sebuah masalah menurut kita, ternyata itu bisa dijadikan sebuah permasalahan ketika kita membandingkannya dengan keadaan yang ideal gitu ya. Nah, adanya gap ini, maka kita bisa katakan itu adalah sebuah permasalahan. Contohnya adalah mungkin sama seperti tadi terkait PPN gitu ya. Saat ini mungkin bagi orang-orang DJP atau orang-orang Kementerian Keuangan, yang namanya mekanisme PPN seperti ini itu ada mekanisme yang dapat diterima dan itu biasa gitu. Bukan sebuah masalah lagi, semua orang sudah mengerti, semua pegawai pajak, semua masyarakat sudah bisa diedukasi gitu ya. Tapi sebenarnya ada sebuah pandangan terkait dengan idealnya itu ya harusnya tidak perlu ada hal-hal yang merepotkan. Gitu. Nah, itu adalah contoh sebuah permasalahan yang melihat gap antara ideal dengan faktual. Nah, dengan demikian, ketika kita mendefinisikan masalah itu akan lebih tepat, akan lebih bermanfaat jika kita mendefinisikannya dengan cara ini, yaitu melihat celah atau kesenjangan antara ideal dengan faktual. Bagaimana kita mengidentifikasi apakah itu sebuah permasalahan atau itu sebuah gejala atas permasalahan? Sama ketika kita memandang demam, sakit demam. Demam ini sebenarnya dia sakitnya itu adalah demam atau sebenarnya demam ini hanya sebuah gejala atas penyakit yang lain. Nah, ketika kita menemukan sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai sebuah masalah, kita harus waspada, jangan-jangan apa yang kita temukan ini bukan sebuah masalah, tetapi hanya sebuah gejala atas sebuah masalah yang sebenarnya. Nah, salah satu cara untuk menentukan apakah ini masalah atau ini hanya gejala, kita bisa menggunakan teknik bertanya dengan 5 why atau 5 kali mengapa. Pendekatan ini akan membantu kita menemukan penyebab atau akar masalah dari hal tersebut gitu ya. Jadi dengan pertanyaan ini kita akan terbantu sebenarnya akar permasalahannya apa gitu. Kenapa harus 5 gitu ya? Kenapa harus 5? Sebenarnya 5 ini bukan sebuah patokan yang fix, yang tidak bisa diubah. Ini hanya sebuah patokan. Pada umumnya 5 kali seharusnya sudah bisa menemukan permasalahan yang sebenarnya. Tapi kita bisa pakai 3. Kalau kita sudah langsung bisa menemukan, kenapa tidak 3 atau mungkin 4. Tapi kalau memang dari 5 ini masih kurang, kita bisa tambahkan menjadi 6 atau 7 kali. Ini bukan hal yang ketat, sifatnya ini hal yang fleksibel. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Jadi di sini ada contoh sebuah statement tentang permasalahan, yang seolah-olah ada sebuah permasalahan. Karyawan terbaik saya meninggalkan organisasi. Seakan-akan adalah sebuah permasalahan ya. Ada karyawan terbaik punya saya yang resign, meninggalkan organisasi. Kita menggunakan teknik mengapa, 5 whys atau 5 mengapa. Pertama, kenapa karyawan terbaik kamu itu meninggalkan organisasi? Oh, ternyata karena mereka tidak puas dengan pekerjaannya. Kedua, mengapa mereka tidak puas? Oh, karena mereka tidak menemukan tantangan dalam pekerjaan mereka. Kita tanya lagi, mengapa tidak ada tantangan? Karena mereka tidak punya kendali atas pekerjaan mereka. Mengapa? Kok kamu bilang tidak punya kendali? Ya, karena mereka tidak punya pengaruh yang cukup atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, mengapa mereka tidak punya pengaruh itu, gitu ya? Karena kami, manajemen, tidak mau mendelegasikan kewenangan itu. Nah, ternyata itulah permasalahannya.
Jadi dari sebuah problem tadi itu hanya gejala dari permasalahan yang utama, yaitu manajemen tidak mau mendelegasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kepada si pegawai terbaik tersebut. Jadi inilah contoh bagaimana kita mencari akar dari permasalahan. Nah, di sini oke, ada yang bertanya ya. Ada teman kalian yang bertanya, saya jawab dulu. Oke, kalian nggak bisa lihat ya, ini private ke saya. Oke, nanti saya akan saya jawab di akhir saja ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi di sini ada yang luas, ada program pelatihan yang tidak seefektif yang diharapkan, volume penjualan tidak meningkat, dan sebagainya. Adalah contoh-contoh permasalahan yang luas. Nah, masalah-masalah ini yang cukup luas ini, ketika kita mau menjadikan mereka topik penelitian, maka kita harus mengidentifikasi kira-kira masalah yang spesifik itu apa gitu ya. Jadi kalian tidak boleh serta-merta menggunakan poin-poin ini sebagai topik. Kalian harus mencari dulu akar permasalahannya, kemudian kalian itu bisa baru dijadikan sebagai sebuah topik. Nah, jadi ketika kalian melihat ini luas, kalian harus cari tahu, kalian carikan kira-kira apa yang menjadi permasalahan yang akarnya gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mempersempit masalah ini? Poin-poin masalah yang luas ini, bagaimana cara kita mempersempitnya gitu ya. Oke. Nah, dari masalah yang luas, kita coba menyarikannya menjadi topik penelitian. Pertama, kita perlu mengubah masalah yang luas menjadi sebuah topik yang layak untuk diteliti itu dengan cara satu, membuatnya lebih spesifik dan tepat, dua, menetapkan batas yang jelas, dan tiga, memilih perspektif dari mana kita menyelidiki subjek penelitian tersebut. Nah, ketika kita ingin mempersempit sebuah permasalahan yang luas, kita bisa mencari identifikasi kata kunci ya. Jadi misal pernyataan dari slide sebelumnya nih, contoh nih, anggota kelompok minoritas dalam organisasi tidak berkembang dalam karir mereka. Ini adalah permasalahan yang sifatnya luas. Kita coba mencari kira-kira bagaimana untuk mencari istilah kunci ketika kita nanti mencarinya dalam literatur. Pertama, kalian mencari subjek dari masalah ini. Oh, ternyata subjeknya adalah anggota kelompok minoritas. Kemudian kalian cari apa yang menjadi verb atau kata kerja dari kalimat ini. Oh, ternyata berkembang. Tidak berkembang. Kemudian apa objeknya? Objeknya adalah karir. Nah, ketika kita sudah menemukan 3 kata kunci ini, kita kemudian dapat membawanya ke literatur akademis yang relevan. Gitu ya. Jadi ketika kita punya permasalahan yang luas ini, kalian kemudian bisa mencari kata kuncinya, kalian masukkan ke dalam pencarian literatur. Tadi yang saya sampaikan di depan, ketika kita mencoba membuka website perpustakaan nasional, kita akan bisa memasukkan kata kunci yang nanti bisa kita cari literatur-literatur sebelumnya. Itu bisa kita masukkan ke situ, kemudian kita bisa mencari tahu, oh ternyata permasalahan terkait dengan kelompok minoritas, kemudian berkembang, kemudian karir itu sudah masuk dalam tema-tema atau topik-topik yang seperti ini. Topik tentang, katakanlah tentang di dunia kerja, kemudian tentang di sekolah, kemudian lain sebagainya, itu bisa kalian
cek. Ketika kita sudah bisa melihat literatur tersebut, itu kemudian kita bisa terbantu dalam hal kita menyusun sebuah pertanyaan penelitian, atau kita bisa mengembangkan topik yang akan kita pilih gitu ya. Jadi perspektif literatur tadi itu memberikan kita ide tentang detail-detail permasalahan yang sudah diteliti dari masalah ini. Jadi lebih spesifik mereka akan masuk ke dalam kata kunci ini gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan cara seperti itu. Contoh ada juga seperti contoh penundaan penerbangan gitu ya. Penundaan penerbangan yang lama dan sering terjadi menyebabkan frustasi di antara penumpang pesawat. Perasaan ini pada akhirnya dapat menyebabkan perubahan perilaku komunikasi negatif dari mulut ke mulut dan keluhan pelanggan. Nah, ketika kita mencoba mencari kata kunci penerbangan, penundaan, kemudian frustasi, dan sebagainya, ternyata kita kemudian menemukan dua penelitian spesifik nih. Pertama, terkait dengan bagaimana cara mengatasi waktu tunggu, misalnya. Oh, ternyata ketika mengatasi waktu tunggu itu, literatur mengatakan di sana ada dua teknik loh. Yang pertama, teknik operasional, yaitu dengan cara benar-benar secara real, secara operasional, waktu tunggu itu dipangkas. Sehingga penumpang pesawat bisa merasakan waktu tunggu yang lebih singkat. Gitu ya. Nah, tapi ada juga teknik manajemen persepsi gitu. Bagaimana caranya persepsi ini? Ternyata mereka menganggap bahwa yang namanya waktu tunggu itu relatif. Orang merasa bahwa waktu tunggu itu lama atau sebentar itu relatif. Tinggal bagaimana kita memberikan kenyamanan pada mereka. Jadi dia ternyata bukan dengan mengurangi waktu tunggu, tapi dia menggunakan cara bagaimana caranya agar pelanggan itu bisa menikmati waktu tunggu mereka. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa menemukan sebuah permasalahan, sebuah topik yang lebih spesifik dari sebuah permasalahan yang umum. Dari mana? Dari literatur yang kita baca. Nah, ini adalah contoh tadi untuk poin kedua, bahwa penelitian pendahulu, penelitian yang dulu, dapat membantu kita untuk mengubah masalah yang luas menjadi masalah yang lebih spesifik. Nah, kita masuk ke pengumpulan informasi awal. Nah, setelah kita tadi mengidentifikasi area permasalahan yang luas tadi, kemudian kalian membuat sebuah penelitian awal, kalian bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan permasalahan tadi, kemudian kalian bisa mempersempit yang dapat diteliti, kalian bisa menggunakan metode membuat sebuah pertanyaan, gitu ya. Apa masalahnya, kemudian mengapa ada permasalahan ini, apakah masalah ini penting, apa manfaat saya menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu bisa kalian gali sebagai informasi awal. Kemudian juga kalian bisa mengumpulkan informasi melalui organisasi dan lingkungannya, kemudian bisa tentang topik yang kalian minati. Jadi perlu kalian ingat bahwa untuk menemukan kepastian atas informasi yang kita butuhkan pada tahap ini, itu tergantung dari jenis masalah yang kita tangani ya. Apakah masalah itu adalah masalah yang berkaitan dengan organisasi, atau masalah itu hanya muncul karena kita merasa bahwa itu adalah topik yang menarik bagi Anda. Jadi, apakah secara real itu informasi permasalahan tentang organisasi yang memang ada di lapangan, atau itu hanya sekedar minat kalian saja. Itu juga jadi sebagai faktor-faktor yang bisa membuat kalian memilih yang mana, memilih pengumpulan melalui fakta di lapangan atau melalui minat yang kalian miliki sendiri.
literatur. Kita masuk ke literatur. Jadi ketika kita meneliti, tentu kita masuk ke dalam kajian literatur atau literatur review. Literatur ini adalah sebuah kumpulan pengetahuan yang tersedia bagi kita sebagai peneliti. Literatur ini dapat membantu kita untuk memikirkan atau lebih memahami penelitian. Jadi kalau kita meninjau literatur ini dengan cermat, baik itu berupa buku, artikel, kemudian sebuah laporan konferensi atau hasil konferensi atau materi lain yang dipublikasikan, itu memastikan bahwa kita akan punya pemahaman yang menyeluruh dan juga pemahaman dari berbagai macam sudut pandang tentang penelitian kita. Seperti itu. Kemudian juga hal ini juga literatur review ini juga bisa membantu kita membuat desain penelitian dan juga mengembangkan pernyataan permasalahan dengan tepat dan jelas. Oke, sebelum kita lanjut, jadi untuk literatur ini dipakai juga dalam basic research maupun applied research. Dua-duanya itu memerlukan literatur review. Itu ya. Oke, saya akan bacakan dulu pertanyaan dari teman kalian. Coba saya jawab. Oke, misal saya ingin meneliti tentang pengaruh program drive-thru terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi. Pertanyaan yang bisa diangkat adalah bagaimana penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi berubah setelah adanya program tersebut. Tadi saya sempat jelaskan bahwa masalah itu bisa diidentifikasi dengan pertanyaan mengapa. Berarti belum terlihat ada masalah, Pak, karena belum ada pertanyaan mengapa. Setelah penelitian dilakukan, baru diketahui ternyata pajak daerah tetap saja tidak meningkat walaupun ada inovasi program. Yang jadi permasalahan berarti penerimaan pajak tetap tidak meningkat, yang nantinya bisa digali, misal mengapa tidak meningkat. Jadi boleh ya Pak seperti ini masalah diketahui agak akhir, karena yang saya tahu biasanya penelitian itu menentukan ide, lalu masalah, lalu pertanyaan terkait, baru dilakukan penelitian dan mengambil kesimpulan. Mohon penjelasan atau koreksinya Pak. Oke, jadi misal kita ingin meneliti pengaruh program drive-thru terhadap penerimaan pajak Kabupaten Banyuwangi, apakah itu sebuah permasalahan ketika kita melihat membandingkan antara drive-thru dengan penerimaan pajak? Nah, ketika kita melihat seperti ini, seharusnya tanpa perlu melakukan penelitian yang sifatnya akademis, kita bisa membandingkan dengan jelas katakanlah tahun sebelumnya dengan tahun saat ini. Tahun 2019, penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 100 miliar. Tahun 2020, apakah penerimaan pajaknya meningkat atau menurun? Itu bisa kita capture dengan sangat jelas. Ketika mungkin di tahun 2020, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan drive-thru, apakah itu adalah sebuah solusi untuk menaikkan pajak daerah, atau itu hanya sebuah cara untuk menjaga agar penerimaan tidak shortfall? Nah, itu adalah sebuah permasalahan. Jadi ketika kita melihat lebih spesifik, ternyata kita harus tahu nih apakah drive-thru ini itu sebenarnya dilakukan hanya untuk menggenjot biar tidak shortfall, atau memang program yang didesain agar masyarakat itu lebih mudah membayar dan diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak lebih dari tahun yang sebelumnya. Nah, kalau kita melihat lebih detail lagi, sebenarnya target dari drive-thru ini siapa? Apakah demografi masyarakat Kabupaten Banyuwangi itu
banyak memanfaatkan drive-thru atau tidak. Karena seperti contoh di kota saya, di kota Depok, itu pemerintah memberikan sebuah layanan, pemerintah kota Depok memberikan sebuah layanan yang namanya pembayaran online. Tapi ketika saya amati di lapangan, ketika saya bayar pajak sepeda motor atau pajak mobil di Samsat, masih banyak sekali orang-orang yang tidak memanfaatkan program Samsat itu. Nah, apakah program ini berhasil meningkatkan pendapatan daerah atau tidak? Tentu kita harus menemukan kira-kira jembatan yang bisa kita jadikan simpul itu apa. Oh, jangan-jangan ternyata program drive-thru itu tidak tepat sasaran, karena orang-orang Kabupaten Banyuwangi mereka lebih mengerti dan lebih nyaman untuk bisa membayar melalui mekanisme yang biasa. Nah, artinya pengaruh program drive-thru dengan penerimaan pajak ini belum menunjukkan sebuah topik yang spesifik, masih berupa hal yang umum, ya. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat, kita gali lagi itu. Katakanlah, mengapa ada program drive-thru? Misal seperti itu pertanyaannya. Oh, karena masyarakat ingin, ternyata pemerintah kabupaten menganggap bahwa yang namanya drive-thru itu akan lebih cepat, sehingga akan banyak orang memilih untuk menggunakan layanan ini. Kita tanya lagi, mengapa orang lebih memilih layanan ini gitu? Karena lebih cepat. Mengapa lebih cepat? Oh, karena tidak memerlukan waktu tunggu yang lama, tinggal naik mobil selesai. Nah, kemudian ketika kita gali lagi, oh berarti memang ini bukan hal yang bisa kita jadikan permasalahan. Kita cari lagi, apakah kita punya masalah bahwa penerimaan pajak Kabupaten Banyuwangi tidak tercapai dari target. Mengapa tidak tercapai? Oh, karena masyarakat mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Mengapa mengalami kesulitan? Oh, ternyata membutuhkan waktu yang lama, seperti itu. Mengapa membutuhkan waktu yang lama? Oh, ternyata tidak menggunakan sistem yang ringkas. Mengapa nggak menggunakan sistem yang ringkas? Oh, ternyata sumber daya manusia di badan penerimaan pajaknya di daerah sana kurang gitu. Mengapa kurang? Oh, ternyata tidak bisa memberikan pegawai yang cukup kredibel. Mengapa? Karena sistem rekrutmennya itu tidak bagus. Ya, saya bisa terus spesifik sampai ke SDM. Ternyata sumber daya manusia di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Banyuwangi itu apakah punya pengaruh terhadap pelayanan, punya pengaruh terhadap penerimaan pajak itu. Jadi kalian bisa lebih mengembangkan melalui berbagai macam pertanyaan. Jadi ketika kalian mendapatkan sebuah permasalahan seperti ini, kalian bisa coba kembangkan itu lebih detail lagi. Oke ya, ada lagi mau bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut sebentar ya. Nah, dari topik tadi, kemudian kita lanjut ke adanya pertanyaan penelitian. Membuat pertanyaan penelitian itu adalah penting. Jadi kita harus bikin pertanyaan itu sebagai pertanyaan yang jelas. Karena pertanyaan ini adalah inti dari penelitian. Dan dia memungkinkan kita menjadi media bagi kita untuk menyampaikan apa isu atau masalah yang ingin kita teliti, dan juga apa yang akan kita cari, kita temukan, kita jelaskan, dan kita jawab dari penelitian kita. Salah satu kunci kriterianya, salah satu kunci keberhasilannya, ya kriteria keberhasilannya itu adalah apakah kita bisa menarik serangkaian
mendapatkan informasi itu, kesimpulan itu ditentukan oleh kejelasan pertanyaan yang kita ajukan. Jadi pertanyaan ini mempengaruhi ya berapa poin, ada literatur yang akan kita cari, kemudian desainnya seperti apa, kemudian akses untuk mendapatkan datanya seperti apa, pendekatan yang kita pakai untuk pengambilan sampelnya seperti apa, pemilihan metodenya seperti apa, dan penulisan laporannya juga seperti apa. Nah, ini jenis pertanyaan penelitian. Nanti kalian bisa lihat sendiri, bisa kalian baca di bukunya Saunders maupun Saran. PR kalian adalah kalian nanti tolong cek di Wiki Pajak agar kalian bisa melihat apakah kalian bisa download bukunya atau tidak. Kalau ya ataupun tidak, tetap kalian kabarkan ke saya ya, agar kalau tidak nanti saya share bukunya. Oke, mungkin itu saja dulu sampai di sini untuk materi hari ini. Sesuai dengan rencana pembelajaran kita kemarin, bahwa untuk pertemuan kedua ini saya akan memberikan tugas ke kalian berupa tugas individu. Tugas sudah saya tulis, sudah saya upload di Google Classroom. Akan saya publikasikan pada pukul 21 nanti. Pukul 21 nanti akan saya publikasikan ke Google Classroom, bisa kalian cek email. Waktu pengumpulannya sampai dengan pertemuan kelima, jadi asumsi saya adalah di waktu yang kalian punya adalah 3 minggu. Silahkan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, ini dari Mbak Citra, dia bilang ada ya bukunya ya, buku PDF-nya. Berarti kalian bisa pelajari di situ, nanti baca-baca saja terkait dengan penelitian. Nah, terkait tugas tadi, silahkan dikerjakan dengan baik. Di situ juga saya sudah cantumkan kriteria penilaiannya. Jadi kalian bisa nanti strategi kalian apakah mau memakai skema penilaian yang terkait dengan struktur kalimat ataupun terkait dengan ide atau gagasan kalian. Baik teman-teman, karena sudah cukup, saya kira untuk pertemuan pada malam hari ini kita akhiri saja sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon maaf bila ada kendala terkait komunikasi. Saya belum tahu ini permasalahannya di mana. Semoga tidak mengurangi kualitas dari pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.